Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Lutfi Zaki dengan NIM 122470026 dari program studi rekayasa tata kelola air terpadu. Saya di sini akan menjelaskan tentang ujian akhir semester pengelolaan air uban rural, yang dimana penjelasan ini merupakan soal nomor 5, yang dimana soal nomor 5 merupakan penjelasan dari soal nomor 1 hingga soal nomor 4. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari ETSILATCOM yang merupakan singkat dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Konstruksi, Operation, dan Maintenance, yang dimana penerapan ini menjadi suatu langkah strategis untuk mendigitalisasikan proses suatu pekerjaan pada setiap tahapan ETSILATCOM tersebut agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep pengenalan diri DISC, yang dimana DISC merupakan singkatan dari Dominance, Influence, Steadiness, dan Compliance. Keempatnya merupakan tipe karakter atau kepribadian yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes DISC. DISC adalah tipe-tipe kepribadian yang disusun oleh Dr. William Molson Marston, seorang psikolog dari Universitas Harvard. Di sini saya akan menjelaskan tentang dominance, yang dimana tipe kepribadian ini mudah merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja atau monoton. Lalu, orangnya menyukai tantangan dan inovasi. Kepribadian DISC ini juga menyukai hal-hal seperti kekuasaan, tanggung jawab, membuat keputusan, problem solving, multitasking, atau lainnya yang membuatnya menjadi lebih dominan. Yang kedua di sini ada influence, yang dimana memiliki pengaruh yang besar bagi sekitarnya, kepercayaan dirinya, antusiasme, selera humornya, dan optimisnya membawa semangat baru. Lalu, tipe DISC ini juga sebagai negosiator yang handal. Orang-orang kepribadian influence memiliki kemampuan persuasif yang bagus. Selanjutnya itu ada steadiness, yang dimana memiliki ciri-ciri konsisten, tenang, dan sabar adalah beberapa karakter yang menggambarkan ciri-ciri orang steadiness. Tak heran, bila orang-orang dengan kepribadian steadiness ini sulit menerima perubahan dan butuh waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mereka menyukai lingkungan yang memberi rasa aman tanpa perubahan yang mendadak. Selanjutnya itu ada compliance, yang dimana ciri-ciri orang compliance ini antara lain itu tekun, sistematis, teliti, cermat, serta fokus pada ketepatan dan kualitas. Cenderung analitik dan kritis, sosok kepribadian ini suka mengejar kualitas dengan standar yang tinggi dan mengerjakan tugas-tugas yang rinci. Karenanya, tipe compliance menyukai batasan prosedur dan metode yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Theory of Planet Behavior, yang dimana merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Selanjutnya, ada penjelasan dari Community Behavior, yang merupakan suatu perilaku komunitas yang mengacu pada tindakan kolektif dan interaksi antar individu dalam suatu komunitas tertentu. Perilaku ini mencakup berbagai macam perilaku seperti rutinitas sehari-hari, interaksi sosial, hingga acara komunitas yang berskala besar. Selanjutnya ada organizational behavior, yang dimana disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok-kelompok struktur organisasi dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, produktivitas, dan efektivitas organisasi. Selanjutnya ada pengertian dari SDGs, yaitu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah serangkaian 17 tujuan yang dicabangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, dan SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Selanjutnya ada pengertian dari SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum, adalah suatu sistem yang mengurusi proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku seperti kualitas dan kuantitas, transmisi air baku dari intake sumber air baku ke instalasi pengolahan air atau IPA, teknologi instalasi pengolahan air atau IPA yang efektif dari segi performance dan biaya, lalu transmisi air olahan air minum dari lokasi IPA ke reservoir atau offtake, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan.
Hal-hal teknis maupun administrasi yang terkait dengan proses penyediaan air minum dimasukkan ke dalam sistem pengolahan SPAM. Selanjutnya itu ada BUMDes atau singkatan dari kepanjangan dari Badan Desa, di mana badan usaha tersebut sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, di mana hal tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, lalu BUMDes juga dapat berbentuk unit seusaha meliputi perseroan terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang persetujuan terbatas. Lalu yang kedua itu ada lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60% sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Lalu soal nomor 2, untuk poin A, saya menjawab waktu yang saya butuhkan untuk memenuhi kebutuhan air minum di perkotaan pedesaan adalah sekitar 10-15 tahun. Lalu untuk poin B, saya menjawab langkah awal yang akan saya lakukan ialah mengidentifikasi daerah-daerah perkotaan dan pedesaan yang mengalami kesulitan ketersediaan air minum. Lalu langkah selanjutnya, saya dan tim akan melakukan survei dan investigasi di daerah yang mengalami permasalahan tersebut. Lalu langkah saya selanjutnya adalah melakukan pembangunan penyediaan distribusi air minum di perkotaan maupun di pedesaan secara efektif dan menyeluruh. Langkah saya selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan maintenance pada bangunan penyediaan distribusi air minum agar bangunan distribusi air minum tersebut dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Untuk poin C, saya menjawab 100%, saya pasti dan percaya diri untuk mengatasi permasalahan kebutuhan air minum di perkotaan maupun di pedesaan. Lalu, untuk poin D, hambatan utama yang mungkin terjadi menurut saya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan, penanganan, dan pemeliharaan bangunan distribusi air minum yang akan saya buat. Lalu, hambatan selanjutnya adalah kurangnya lahan untuk membangun distribusi air minum dan kondisi di daerah perkotaan dan pedesaan yang kurang memadai. Berikut adalah master plan pemenuhan air minum saya, yang dimana yang pertama itu mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami permasalahan kebutuhan air minum, lalu melakukan survei dan investigasi ke daerah yang mengalami permasalahan air minum, lalu melakukan pembangunan distribusi air minum di daerah permasalahan, di perkotaan maupun di pedesaan, lalu saya melakukan maintenance pada bangunan yang sudah dibuat. Untuk nomor 3 pada poin A, saya menjawab video membahas tentang inovasi pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa Lendang Nangka, Lombok Timur. Desa Lendang Nangka, Lombok Timur memiliki sumber daya air yang melimpah. BUMDes Lentera yang berdiri sejak 2015, BUMDes Lentera mengelola beberapa unit usaha, salah satunya adalah unit pengelolaan air minum, sumber air yang melimpah namun berlokasi jauh dari pemukiman warga, menjadi tantangan yang diatasi dengan sistem pengelolaan air bersih yang inovatif. Lalu pada video tersebut menjelaskan beberapa tahap pengelolaan seperti perencanaan teknis, perencanaan penghijauan, perencanaan kelembagaan, penetapan biaya dan pengawasan, tahap operasional dan pemeliharaan, lalu monitoring dan evaluasi. Pada video tersebut juga menyebutkan faktor-faktor yang mensukseskan program penyediaan air bersih antara dukungan masyarakat, komitmen pemerintah dan desa dan kabupaten, musyawarah dan gotong royong, transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan, dan yang terakhir adalah optimalisasi potensi dari sumber daya yang ada. Untuk poin B, saya menjawab video ini membahas tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, sebuah rencana global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mengatasi perubahan iklim. Video tersebut menjelaskan bahwa SDGs adalah 17 tujuan global yang dirancang untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan perdamaian. Video ini memberikan gambaran umum tentang setiap tujuan, yang dimana tujuan dari SDGs adalah yang pertama tidak ada yang kemiskinan, yang kedua itu nol kelaparan, yang ketiga itu kesehatan dan kesejahteraan yang baik, keempat itu pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, 6 air bersih dan sanitasi, tujuan 7 itu energi terjangkau dan bersih, tujuan 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan 9 itu industri, inovasi dan infrastruktur, tujuan 10 mengurangi ketimpangan,
Tujuan 11 kota-kota dan komunitas yang berkelanjutan. Tujuan 12 itu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ke-13 itu aksi iklim. Tujuan ke-14 itu kehidupan di bawah air. Lalu tujuan 15 itu kehidupan di darat. Tujuan 16 itu perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Dan yang terakhir tujuan ke-17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu untuk soal nomor 4, master plan rencana kerja studi kasus saya, yang dimana studi kasus saya adalah mengatasi permasalahan di Sungai Ciliwung berdasarkan dengan Ecilatko. Yang pertama, master plan rencana kerja saya selama 25 tahun, langkah awal saya yaitu mengidentifikasi daerah yang mengalami permasalahan pencemaran air, banjir, dan kekeringan pada Sungai Ciliwung. Lalu saya melakukan survei dan investigasi pada sekitar daerah Sungai Ciliwung. Saya melakukan pengolahan limbah, membuat pompa, membuat kolam retensi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Sungai Ciliwung. Lalu saya melakukan maintenance dan pengamatan pada infrastruktur yang saya telah buat sebelumnya, dan saya akan mengajak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Sungai Ciliwung untuk keberlanjutan di masa depan. Sekian video yang saya bisa rekam dan saya sampaikan untuk UAS Pengelolaan Air Urban dan Rural. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.